Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait yaitu ke-16 dewa dalam pertarungan Record of Ragnarok Dewa versus Dewa atau God Apocalypse, di mana dewa-dewa ini akan bertarung dan kita akan bahas nih siapa sih dewa-dewa ini di mitologi sesungguhnya. Jadi, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Nah, minasan, setelah rilisnya nih, manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, di sini banyak dewa-dewa yang baru muncul dan bahkan ada yang sudah diketahui karakternya seperti apa dan ada juga yang belum diketahui nih. Dan juga minasan, mungkin ada yang tahu nih siapa dewa-dewa tersebut dan ada juga yang tidak. Dan di video kali ini saya akan bahas nih ke-16 dewa yang akan ikut bertarung dalam pertarungan dewa versus dewa yang akan memperebutkan slot siapa yang akan menjadi perwakilan dewa untuk melawan umat manusia. Nah, tapi di sini Sensei akan membahasnya yaitu dibagi dua termin. Yang pertama adalah barisan Cuchulainn, Ra, Sun Wukong, Prometheus, Indra, Suzaku, kemudian ada Neza dan juga Morrigan. Dan untuk video selanjutnya yaitu barisan yang sebelahnya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita gas ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu Dewa Ra Horakti. Nah, Dewa Ra ini merupakan dewa tertinggi dalam mitologi Mesir kuno. Dia sendiri dipercaya oleh beberapa masyarakat dari Mesir kuno sebagai dewa tertinggi dan bahkan dewa dari segala dewa di Mesir sana. Dia sendiri memerintah ciptaan dari langit, bumi, dan juga dunia bawah. Dewa Ra sendiri disimbolkan sebagai matahari yang terbit sangat terik di siang hari. Bahkan dia sendiri diwujudkan sebagai setengah manusia dan juga berkepala elang, sebagai simbol bagaimana dia memantau keadaan di bumi, di langit, dan bahkan di dunia bawah. Kemudian Dewa Ra sendiri dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno pada saat itu sebagai Fir'aun pertama yang memerintahkan Mesir. Dan bahkan sampai saat ini Dewa Ra dipercaya sebagai dewa dari segalanya dalam mitologi Mesir. Kemudian Dewa Ra juga karakteristiknya hampir sama dengan Dewa Langit yaitu Dewa Horus. Sometimes orang-orang Mesir kuno menganggap dan menggabungkan dua dewa tersebut menjadi Ra Horakti, yang berarti yaitu Ra dan Horus dari dua cakrawala yang memantau. Kemudian selain itu, setelah Dewa Amun yang mulai terkenal dalam pemerintahan Mesir kuno baru, kemudian Dewa Amun juga digabungkan dengan Dewa Ra menjadi Amun-Ra. Nah, kenapa? Fir'aun zaman dulu bahkan ada yang dijuluki sebagai Sang Amun-Ra. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok yaitu God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, Ra sendiri digambarkan sebagai seorang dewa yang angkuh dan bahkan ingin merebut kekuasaan dari Dewa Zeus dan menantang Dewa Zeus. Bahkan di sini Dewa Ra sendiri menjadi petarung ronde pertama melawan sang pahlawan dari mitologi Celtic yaitu Cuchulainn dan akan bertarung di ronde pertama. Jadi seperti apakah kisah nih pertarungan antara Dewa Ra melawan Cuchulainn kali ini? Kita pantau saja ya di Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa. Yang kedua yaitu Cuchulainn. Nah, Cuchulainn ini merupakan seorang pahlawan setengah dewa dan juga setengah manusia dalam mitologi Celtic. Dia sendiri merupakan anak dari dewa tertinggi mitologi Celtic yang bernama Dewa Luz. Kemudian memiliki seorang ibu yang bernama Degtrin yang merupakan saudara perempuan dari Raja Concobar, yaitu raja dari kerajaan Ulster dalam mitologi Irlandia kuno. Nah, minasan semuanya, kenapa sih spesialnya Cuchulainn ini? Karena pada saat itu sebelum namanya Cuchulainn, dia sendiri bernama Setanta. Nah, pada saat itu saat kecil, Cuchulainn sendiri keluar dan kabur dari rumahnya dan bahkan diajak oleh pamannya yaitu kerajaan Concobar untuk menemui sang pandai besi bernama Culan yang memiliki anjing yang sangat ganas dan bahkan tidak terkalahkan untuk menjaga rumah tersebut.
Nah, singkat cerita, cucu Lane pada saat usianya yang masih kecil itu berhasil mengalahkan anjing yang sangat galak. Dan bahkan orang lain pun tidak bisa mengalahkannya. Karena wajar ya cucu Lane mengapa bisa mengalahkan anjing tersebut, karena dia memiliki kekuatan setengah dewa dari Dewa Luz. Akibat kesalahpahaman tersebut, pada akhirnya Raja Konkobar pun meminta maaf kepada pandai besi Julan karena kesalahan dari ponakannya telah membunuh anjingnya tersebut. Maka dari itulah dari namanya Stanta menjadi cucu Lane, yang artinya adalah anjing peliharaan Julan. Yang kemudian cucu Lane sendiri tinggal bersama Julan dan diajari seni bela diri dan juga seni berpedang oleh Julan tersebut. Hingga pada akhirnya cucu Lane sendiri di usianya yang 7 tahun sudah direkrut oleh pamannya sendiri menjadi prajurit di kerajaan Ulster. Selain itu juga, pada saat setelah dewasa, cucu Lane sendiri mendapat julukan baru, yaitu Sang Iblis Berwajah Tampan. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, menurut saksi mata, pada saat perang, cucu Lane digambarkan sebagai seorang pahlawan berwajah sangat tampan. Tetapi, pada saat setelah melawan musuh-musuhnya, cucu Lane menjadi mode iblis, yang bahkan tidak pandang bulu dan menghancurkan segalanya. Bahkan di sini, cucu Lane sendiri membantai para prajurit sendirian dan berhasil memenangkan kerajaan Ulster. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok sendiri, God Apocalypse, cucu Lane digambarkan sebagai seorang bocah yang menantang Dewa Zeus, yang mengatakan bila dirinya menang dalam pertarungan kali ini, dia ingin mengambil alih dewan tertinggi Valhalla yang dimiliki oleh Zeus menjadi milik dirinya sendiri. Dan hal tersebut membuat Dewa Zeus tertawa terbahak-bahak dan ditarungkanlah cucu Lane melawan Dewa Ra. Yang ketiga, yaitu ada Sun Wukong. Nah, Sun Wukong sendiri merupakan sang dewa perang dari mitologi Cina. Dia sendiri mendapati julukan sebagai sang dewa kera tampan dari gunung Huaguo. Kisahnya sendiri sudah melejit ya, bahkan ada film-film terkait Sun Wukong sendiri, kayak The Monkey King, Journey to the West, dan bahkan banyak lagi film-film Mupinya. Dan kisahnya sendiri kalian juga sudah tahu, di mana Sun Wukong sendiri lahir dari batu, kemudian menghancurkan istana Giok, melawan Kaisar Giok, dan bahkan dikurung di Gunung 5 Jari oleh Buddha. Kemudian setelah itu, Sun Wukong sendiri diberi kebebasan setelah 500 tahun dan juga menemani Biksu Tong bersama Patkai dan juga Xiao Wujin untuk mendapatkan kitab suci di barat. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse sendiri, Sun Wukong digambarkan sebagai om-om yang nyentrik memakai kacamata hitam dan bahkan tampilannya seperti Yakuza dari Cina. Dan bahkan dia sendiri sempat berkonflik dengan Dewi Morrigan pada saat Dewi Morrigan berisik. Dan juga Sun Wukong menantangnya dengan menggunakan tongkat panjangnya tersebut dan menyuruh Dewi Morrigan untuk diam. Selain itu juga Sun Wukong dalam manga ini menjadi salah satu petarung dewa versus dewa yang akan melawan dewa Prometheus dari Yunani. Dan tepatnya di ronde kedua setelah pertarungan Ra versus Cucu Lane. Yang ketiga yaitu Prometheus. Nah, Prometheus ini merupakan seorang Titan yang dihukum oleh Dewa Zeus dalam mitologi Yunani. Mengapa demikian? Karena pada saat itu dalam kisahnya sendiri, Dewa Prometheus ini pernah mencuri api milik Dewa Zeus dan membagikannya kepada umat manusia. Karena kesalahannya tersebutlah Dewa Zeus kesal dan juga menghukum Dewa Prometheus sendiri dan bahkan diikat di gunung tertinggi Olympus. Dan bahkan hukumannya sangat mengerikan, di mana hati dari Dewa Prometheus sendiri akan terus dimakan oleh seekor elang dan dia tidak akan mati karena pada malam hari hatinya itu akan tumbuh kembali dan pada pagi sampai siang hari akan terus dimakan oleh elang itu sendiri sampai nanti Herakles menyelamatkannya dari siksaan tersebut. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini, Prometheus merupakan petarung yang akan dipasangkan dengan Sun Wukong. Tetapi sampai saat ini nih, karakter dari Prometheus sendiri masih belum diperlihatkan dan kemungkinan besarnya akan diperlihatkan setelah pertarungan antara Cucu Lane versus Dewa Ra. Dan kita akan nantikan nih pertarungan antara Sun Wukong versus Prometheus. Yang kelima, yaitu Suzaku. Nah, Suzaku ini merupakan salah satu dari makhluk mitologi penjaga arah dalam mitologi Cina. Suzaku sendiri merupakan
yaitu seekor burung berwarna merah yang menyimbolkan api dan bahkan seringkali dimiripkan dengan salah satu burung mitologi dalam mitologi Yunani. Siapa lagi kalau bukan burung phoenix. Nah, Suzaku ini dia bertugas untuk menjaga gerbang bagian selatan dalam mitologi Jepang. Dia sendiri bahkan pada saat kedatangannya digambarkan sebagai hari yang baik dan kemudian siapapun yang melihatnya akan menerima keberuntungan dari sang makhluk mitologi penjaga arah tersebut. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini, Suzaku merupakan salah satu peserta pertarungan dewa versus dewa yang akan bertarung melawan Dewa Indra dalam mitologi India. Nah, tepatnya di ronde ketiga setelah pertarungan antara Sun Wukong versus Prometheus. Selain itu juga, Suzaku sendiri karakternya masih belum diperlihatkan nih. Apakah dia akan muncul sebagai burung berwarna merah dengan nyala api, atau perwujudannya akan seperti Anubis dalam manga Record of Ragnarok yang sudah diperlihatkan. Kita nantikan saja ya kemunculan dari Suzaku kali ini. Yang keenam, yaitu Dewa Indra. Nah, Dewa Indra sendiri merupakan dewa dari agama Hindu. Dia sendiri dijuluki sebagai dewa petir, dewa perang, raja kahyangan, dewa dari segala dewa, saudara dari Dewa Wisnu, putra Brahma, dan masih banyak julukan lain dari Dewa Indra sendiri. Nah, Dewa Indra sendiri di sini perannya sangat penting karena untuk keberlangsungan umat manusia, yaitu khususnya pemeluk agama Hindu, karena berkah dan anugerah yang diberikan oleh Dewa Indra akan menghidupi ladang dan bahkan memberi makan seluruh makhluk yang menyembah dirinya sendiri. Dewa Indra juga digambarkan sebagai dewa yang memakai sebuah senjata seperti pedang keris dan menaiki seekor gajah yang sangat gagah dan juga dihormati oleh para dewa-dewa yang lainnya. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini dan juga Record of Ragnarok originalnya sendiri, Dewa Indra digambarkan sebagai dewa yang sangat gagah dan suka merokok. Bahkan dalam masa lalu Dewa Shiva sendiri, Dewa Indra sempat melawan Dewa Shiva pada saat pertarungan untuk mencapai puncak India. Selain itu juga, Dewa Indra ini dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse Dewa versus Dewa merupakan peserta yang akan bertarung melawan Suzaku, salah satu makhluk mitologi penjaga arah dari mitologi Jepang. Dan kita akan menantikan nih pertarungan antara Suzaku versus Dewa Indra di ronde keempat. Yang ketujuh, yaitu Neza. Nah, Neza ini merupakan sang dewa pelindung dalam mitologi Tionghoa kuno, dalam Buddhism dan juga Taoisme. Bahkan dia sendiri memiliki julukan putra mahkota teratai ketiga dalam mitologi tersebut. Penggambaran Neza sendiri dalam mitologinya merupakan seorang remaja yang mengendarai roda api, kemudian memiliki selempang, yaitu selendang pelebur langit di pundaknya, kemudian dia sendiri memegang di tangan kirinya adalah gelang semesta dan juga memiliki senjata tombak berujung api. Dia sendiri merupakan pelindung dari anak-anak. Mitologi atau kisahnya yang sangat populer adalah pada saat dia mengalahkan Raja Naga dari Timur pada saat akan mengorbankan teman-temannya, dan bahkan Neza sendiri berperan penting untuk menyelamatkan teman-temannya. Selain itu juga dalam mitologinya sendiri, Neza pernah bersahabat dengan Sun Wukong. Sebelum Sun Wukong sendiri memberontak kepada Kaisar Giok, sempat nih Neza dan juga Sun Wukong bersahabat bahkan berteman baik. Tetapi karena Sun Wukong memberontak kepada Kaisar Giok, Neza pun harus mengalahkan Sun Wukong. Tapi hingga pada akhirnya Sun Wukong dan juga Neza memiliki kekuatan yang seimbang sehingga mereka tidak terkalahkan. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini, Neza merupakan salah satu petarung dewa versus dewa yang akan melawan Dewi Morrigan dari mitologi Celtic. Dia sendiri untuk penggambarannya sudah diperlihatkan, tetapi belum ada keterangan bahwa konfirmasi itu merupakan Dewa Neza. Nah, Neza ini di sebelah sini nih, yang merupakan seorang laki-laki berambut lurus dan memiliki selendang di pundaknya. Dan kemungkinan besar itu adalah Dewa Neza. Dan kita akan diperlihatkan nih pertarungan Dewa Neza versus Morrigan di ronde keempat. Yang kedelapan, yaitu Dewi Morrigan. Nah, Dewi Morrigan sendiri merupakan salah satu dewi perang dalam mitologi Celtic. Masyarakat Celtic percaya bahwa Dewi Morrigan merupakan dewi perang, dewi kematian, dan juga dewi takdir
yang mana wujudnya sendiri sangat menyeramkan, dan bahkan dia bisa berubah-ubah wujud. Bisa jadi wanita yang sangat cantik rupawan, jadi nenek-nenek, jadi burung gagak, dan juga jadi burung bangkai. Dia sendiri perannya adalah seringkali berwujud sebagai burung gagak untuk memantau peperangan pada saat perang dalam mitologi Celtic. Dan bahkan dia sendiri dipercaya bisa meramalkan dalam wujud gagaknya tersebut siapa yang akan jadi pemenang dalam peperangan tersebut, sehingga orang-orang pun percaya ketika adanya gagak itu merupakan perwujudan Dewi Morrigan yang sedang memantau peperangan dan akan meramalkan hasilnya seperti apa. Dan juga Dewi Morrigan ini perannya sangat penting dalam kisah kepahlawanan setengah dewa setengah manusia, yaitu Cuchulainn dalam mitologi Celtic. Dia sendiri merupakan penyebab dari kematian Cuchulainn, di mana Dewi Morrigan berwujud sebagai nenek-nenek, kemudian Cuchulainn sendiri kasihani kepada Dewi Morrigan, dan dari situ Dewi Morrigan mengambil kesempatan dan berhasil membunuh Cuchulainn yang sudah lengah karena wujudnya tersebut. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse sendiri, penampilan dari Dewi Morrigan sudah diperlihatkan, yaitu menjadi dewi yang sangat kekar dan juga gagah, dan bahkan dia sendiri merupakan dewi yang sangat emosian dan bahkan menentang Dewa Zeus. Kemudian dia sendiri memiliki konflik dengan Sun Wukong pada saat dia tidak berhenti untuk mengoceh. Sun Wukong pun ingin melerainya. Dan juga dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse ini, Dewi Morrigan merupakan salah satu petarung yang nantinya akan melawan Dewa Neza. Nah, di ronde keempat tentunya, setelah pertarungan antara Suzaku versus Dewa Indra. Dan kita akan nantikan nih kekuatan Dewi Morrigan versus Dewa Neza. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan kisah mitologi asli 16 petarung dewa yang akan bertarung di manga Record of Ragnarok God Apocalypse Dewa versus Dewa Part 1. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung saja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!